Selamat pagi teman-teman, kita lanjutkan kuliah kita. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang judul PTK dan tugas yang saya berikan sudah saya bahas. Bagaimana kekurangannya, apa yang harus dipikirkan oleh teman-teman, kemudian apa yang harus direvisi, sudah saya komentari, hasil komentarnya sudah saya kirim pada WA Group masing-masing kelas, masing-masing rombel. Nah, pagi ini kita akan meneruskan kuliah yang dengan materi bagaimana setelah kita mempunyai judul, kemudian merumuskan masalahnya. Penelitian diawali dari masalah memang. Kemarin sepakatnya adalah kita berasumsi bahwa teman-teman semuanya sudah mempunyai masalah penelitian, sehingga bisa dirumuskan menjadi judul. Nah sekarang bagaimana merumuskan masalah itu? Kenapa ini penting? Karena pada penelitian PTK, masalah itu juga harus ada aturannya. Merumuskan masalah juga harus ada aturannya dalam penelitian PTK. Setelah kita punya judul, saya tidak akan mengulangi bagaimana menyusun latar belakang karena pada penelitian kualitatif, pada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sudah diberikan bagaimana caranya menyusun latar belakang. Bagi teman-teman yang masih agak kesulitan, boleh kita ulangi misalnya. Kita punya satu judul, meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi, materi interaksi sosial, menggunakan media gambar di kelas 10.1 SMA Sukarame Semarang. Ini contohnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa membuat outline dulu, seperti pada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif mengajarkan bagaimana membuat outline. Bertanya kepada diri sendiri, kenapa saya kok pengen meneliti itu? Nah, setelah ketemu outline-nya, misalnya pembelajaran sosiologi itu monoton, pembelajaran sosiologi itu selalu menggunakan ceramah, sekian persen guru mengajar menggunakan ini, sekian persen guru itu. Nah, itu semuanya akan masuk pada latar belakang. Ini tidak akan saya ulas secara detail karena teman-teman sudah mendapatkan materinya. Sambil mendengarkan tutorial ini, teman-teman sambil membuka materi PowerPoint yang sudah kita bagikan. Nah, menyusun latar belakang tidak akan saya ulangi, tetapi kita akan langsung kepada menyusun rumusan masalah. Nah, kalau contoh judul tadi, rumusan masalahnya adalah PTK, permasalahan itu boleh hanya satu. Nah, ini, jadi menulis PTK, meneliti PTK, permasalahan itu boleh hanya satu. Misalnya masalahnya adalah bagaimana proses peningkatan hasil belajar. Proses, karena PTK tujuannya adalah proses di dalam kelas. Bukan semata-mata hasil penelitiannya. Tetapi tujuan output PTK itu adalah memperbaiki proses pembelajaran. Oleh sebab itu, rumusan masalahnya juga bagaimana proses peningkatan hasil belajar materi interaksi sosial menggunakan media gambar di kelas bla 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 seperti contoh itu. Nah, apakah boleh judul lebih dari satu? Boleh. Tetapi judul itu harus boleh masalah lebih dari satu? Boleh. Tetapi masalah itu harus sesuai dengan judul yang ditulis. PTK minimal masalahnya satu saja. Masalah satu saja sudah boleh. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menambah masalah yang lain, boleh. Misal, permasalahan berikutnya bisa saja begini. Bagaimana pendapat guru, bagaimana pendapat siswa, apa hambatan, itu boleh dimasukkan. Tetapi berarti nanti metodenya juga berkembang. Selain menggunakan siklus, teman-teman juga harus mewawancarai siswa, mewawancarai guru, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu judul PTK diatur, permasalahan juga diatur gitu. Dan satu saja sudah boleh. Ini tentang permasalahan. Jadi tidak boleh menggunakan kata apakah. Mengapa? Karena apakah itu adalah ciri-ciri penelitian eksperimen. Sementara PTK itu bukan eksperimen. PTK tidak boleh hasil coba-coba. PTK itu sudah dipikirkan masalahnya, sudah dipikirkan materi yang bermasalah, sudah dipikirkan karakteristik siswa, sehingga kita bisa menentukan
tindakannya. Jadi tindakan yang Anda pilih itu sudah sesuai dengan karakter materi, karakter siswa, sudah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka bukan eksperimen. Oleh sebab itu, PTK hasilnya harus meningkat, meskipun peningkatannya kecil. Nah, jadi bukan berarti PTK boleh nggak meningkat, tidak meningkat, nggak boleh. PTK itu hasilnya harus meningkat. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah prosesnya, meskipun peningkatannya kecil. Nah, mari kita lanjutkan. Setelah kita ketemu rumusan permasalahan seperti ini, setelah kita ketemu rumusan permasalahan dengan kata bagaimana, bukan apakah, tetapi bagaimana proses. Ini yang penting. Nah, berikutnya yang terpenting adalah ini salah satu contoh bagaimana merumuskan latar belakang, dan teman-teman bisa melihat pada PowerPoint yang sudah kita bagikan, kita pelajari bersama, sehingga sambil mendengarkan keterangan saya, teman-teman sambil bisa membuka PowerPoint yang sudah ada pada teman-teman. Ini contoh membuat latar belakang dan tidak perlu saya ulangi, semuanya sudah ada contohnya pada latar belakang. Teman-teman bisa menyimak itu dalam PowerPoint masing-masing. Ini contohnya membuat latar belakang, ini masalahnya. Boleh dibolak-balik tadi kalau bagaimanakah proses peningkatan hasil belajar, bisa juga dibalik seperti ini. Bagaimanakah media gambar dapat meningkatkan hasil belajar, materi, interaksi sosial. Jadi kalimatnya boleh dibolak-balik tergantung Anda milih yang mana. Bagaimana proses peningkatan hasil belajar seperti ini? Boleh. Bagaimana peningkatan proses hasil belajar ini boleh. Kemudian seperti ini juga boleh. Nah, yang perlu diingat rumusan masalah cukup satu. Meskipun hanya satu, tetapi ini yang nanti akan menghasilkan proses. Nah, teman-teman boleh melihat bahwa dalam materi PowerPoint yang saya bagikan lengkap kita contohkan dari bagaimana menyusun latar belakang, bagaimana membuat rumusan permasalahan, sehingga teman-teman akan menjadi jelas apa bedanya penelitian PTK dan penelitian yang lainnya. Nah, berikutnya teman-teman mari kita lihat begini. Dalam latar belakang, itu data bisa berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Andai kata data kualitatif, ini seperti yang di tengah ini, contohnya, ini adalah data kualitatif. Misalnya, selama ini guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal-soal yang ada dalam buku paket. Guru tidak pernah. Nah, kata-kata tidak pernah ini menunjukkan bahwa ini adalah data kualitatif. Sebagian besar, tidak pernah, rata-rata. Ini adalah data-data kualitatif dan itu boleh, sah-sah saja. Kalau kita misalnya menggunakan data kuantitatif, seperti yang tercetak warna merah, PowerPoint teman-teman sudah ada semuanya di situ. Misalnya sekian persen, nah sekian guru, sekian, menunjukkan selama 2 jam pelajaran. Nah ini data kuantitatif. Latar belakang boleh menggunakan data kualitatif, boleh menggunakan data kuantitatif, atau campuran keduanya. Nah, sehingga ini teman-teman nanti dalam menyusun latar belakang bisa menjadi jelas sambil melihat contoh, kemudian pada PowerPoint juga sudah ada contoh rumusan masalahnya. Nah, kemudian teman-teman merumuskan masalah itu secara teori, tidak saya akan ulangi. Nah, pada tujuan penelitian tidak perlu seperti membuat skripsi, pada PTK beda. Kalau di skripsi mungkin ada tujuan umum, tujuan khusus, tapi kalau dalam PTK kita cukup tujuannya sesuai dengan masalah. Kalau masalahnya tadi adalah bagaimana meningkatkan hasil belajar, maka tujuannya juga satu, misalnya apa? Misalnya mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis peningkatan hasil belajar materi bla 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 dengan media gambar, sesuai dengan contoh judul tadi. Nah, jadi kalau masalahnya satu, tujuannya juga satu. Berikutnya tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian juga tidak seperti skripsi. Skripsi itu ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Tetapi kalau di dalam PTK itu
langsung manfaat bagi siswa apa? Manfaat bagi guru apa? Manfaat bagi sekolah apa? Jadi misalnya, di sini sudah saya buatkan contoh. Misal, nah, contohnya, belum ada. Jadi misalnya gini, manfaat bagi siswa. Siswa menjadi lebih jelas menerima pembelajaran sosiologi menggunakan media gambar. Siswa menjadi lebih bersemangat ketika mencermati media gambar. Bagi guru misalnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi menggunakan alat peraga atau media yang itu bisa memotivasi belajar siswa. Bagi sekolah misalnya, secara luas dampak pembelajaran meningkat, maka hasil ujian juga meningkat dan ini bisa menaikkan indeks ujian nasional. Misalnya seperti itu. Nah, baik teman-teman, selesai bab 1. Nah, bab 1 ini tadi isinya adalah kita membahas judul, kita membahas latar belakang, kita membahas masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, berikutnya pada bab 2, seperti penelitian pada umumnya. Di bab 2, seperti penelitian pada umumnya, yakni kajian teori atau kajian pustaka, tinjauan teori atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah, begini, PTK karena objeknya itu adalah sempit, fokusnya hanya di satu kelas, maka teorinya juga bukan grand teori yang besar, konsep saja boleh. Coba kita lihat pada contoh. Teman-teman sambil membuka PowerPoint yang sudah kita bagikan, ya, sambil mendengarkan penjelasan saya. Misalnya, contohnya tadi adalah meningkatkan hasil belajar mata pelajaran sosiologi, materi interaksi sosial menggunakan media gambar. Cukup yang ada di dalam kajian teori itu adalah misalnya konsep tentang evaluasi hasil belajar, karena kita akan meningkatkan hasil belajar. Konsep atau teori tentang interaksi sosial di dalam buku materi sosiologi semuanya. Konsep atau materi teori tentang media pembelajaran, secara umum media pembelajaran, dan ini bisa mengambil tulisan sumber dari mana saja boleh. Yang berikutnya bisa tentang konsep media gambar. Cukup teorinya dari situ. Dari mana kita ambil teori ini? Dari variabel-variabel yang ada dalam judul. Nah, dari variabel-variabel yang ada dalam judul. Jadi cukup teori itu diambil dari variabel sini. Tidak perlu memikirkan teori seperti skripsi, harus menggunakan teori yang besar seperti ini, tidak perlu. Dalam judul variabelnya apa? Misalnya. Nah, contoh misalnya judul masing-masing bisa dilihat. Misalnya, meningkatkan pemahaman materi X menggunakan berbantuan media video audiovisual misalnya. Berarti paling tidak di situ ada materi tentang audiovisual, evaluasi belajar, materi X tadi. Jadi teori, konsep itu diambil dari variabel-variabel dalam judul. Nah, ini dalam PTK. Kenapa hanya sesederhana itu? Memang karena PTK fokusnya kecil. Fokusnya hanya satu kelas. Nah, ini pada teori. Nah, teori dan konsep. Nah, kemudian kita lihat tinjauan pustaka sama ketika Anda belajar penelitian kualitatif. Tinjauan pustaka adalah review penelitian terdahulu. Review penelitian sebelumnya yang sama temanya dengan penelitian kita. Teman-teman bisa membuka PowerPoint-nya, contohnya sudah sangat jelas. Jadi penelitian sebelumnya apa? Penelitian sebelumnya tentang interaksi komunitas anak jalanan. Mana yang sama temanya dengan penelitian contoh tadi? Tentang interaksi sosial. Penelitian berikutnya adalah penggunaan media gambar, tetapi di SMA. SMA umum misalnya, sosiologi SMA. Ini mana yang sama? Lokasi, objeknya sama, anak-anak SMA, kemudian media gambarnya juga sama. Berikutnya, misalnya penelitian yang sama temanya tentang interaksi sosial, kita tunjukkan persamaan dan perbedaan. Nah, inilah posisi kajian pustaka.
Jadi di dalam kajian pustaka sama ketika Anda menyusun penelitian umum. Jadi penelitian terdahulu, review penelitian terdahulu. Nah, review penelitian terdahulu ini yang setema dengan penelitian kita. Setelah itu nanti dilihat persamaan dan perbedaannya. Sehingga penelitian kita bisa dibuktikan bahwa itu bukan penelitian duplikasi. Kira-kira sampai di sini kuliah kita, bagaimana kita membahas judul, masalah, tujuan, manfaat, dan bab 1, kemudian sampai bab 2. Berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana tentang metodologi, dan ini menjadi inti dari penelitian PTK, yang tentu saja ini menjadi hal yang baru bagi teman-teman. Baik, sampai ketemu kuliah minggu depan, teman-teman. Terima kasih.